Kemarin kita sudah membahas bahwasannya kisah Nabi Sulaiman disebutkan sebanyak 17 kali di 7 surat yang berbeda. Akan tetapi dari 7 surat yang menyebutkan nama Nabi Sulaiman, hanya 5 surat yang memerincikan kisahnya. Pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Anbiya, kemudian yang ketiga surat An-Naml, kemudian yang keempat surat Saba, dan yang kelima surat Shad. Al-Baqarah, Al-Anbiya ayat 78 sampai 82, An-Naml dari ayat 15 sampai 44, Saba 12 sampai 14, Shad dari ayat 30 sampai ayat ke-40. Dari sini kita sudah bahas di pertemuan kemarin bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan ayahnya, dengan semut, dengan burung hudhud dan Ratu Saba. Insya Allah kita akan membahas yang ini karena di pertemuan kemarin kita belum membahas yang ada di dalam surat Shad dari ayat ke-30 sampai ayat ke-40. Adapun buku yang pada malam hari ini saya pegang berjudul Al-Quran Tadabbur wa Amal. Ini buku yang sangat bagus sekali untuk kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dari ayat ke-30 ini Allah SWT berfirman bahwasannya Allah mengkaruniakan Nabi Daud seorang putra bernama Sulaiman. Ni'mal 'abdu innahu awwab, bahwasanya Nabi Sulaiman ini adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Nabi Sulaiman adalah awwabun, orang yang senantiasa kembali kepada Allah SWT dalam segala urusan. Ini Nabi Sulaiman. Dari sekian banyak putranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang mempunyai keutamaan, mempunyai keistimewaan, kerajaan, kenabian dan keilmuan serta pemahaman yang sangat mendalam, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Idh urida alaihi bil 'ashyi as-safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Dikisahkan dalam surat Shad ayat 31 sampai ke 33 ini bahwasanya Nabi Sulaiman mencintai yang namanya al-khair. Al-khair di sini maksudnya adalah harta dan juga dikerucutkan maknanya adalah kuda. Jadi Nabi Sulaiman suka dengan kuda. Kenapa Nabi Sulaiman suka dengan kuda? Karena beliau menganggap bahwa kuda ini adalah hewan yang bisa digunakan untuk berjihad fisabilillah. Kita ingat ada satu surat dalam juz amma yang menyebutkan tentang kuda. Surat apa? Surat Al-Adiyat. Wal adiyati tabha. Terus sampai disebutkan bahwasannya di dalam surat Al-Adiyat ini innal insana li rabbihi lakanud. Kuda itu sangat patuh kepada tuannya, padahal tuannya ini hanya memberi makan, hanya memberi minum, tidak menciptakan dia. Tetapi manusia, innal insana li rabbihi lakanud, senantiasa kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kanud artinya adalah sifat mengungkit-ungkit musibah, tetapi lupa terhadap nikmat yang Allah berikan. Itu sifat dasar manusia. Umur 30 tahun, sedihnya cuma setahun, tapi itu yang terus diingat. Nah, ini perbedaan manusia dengan kuda. Maka Allah jadikan kuda ini nama salah satu surah dalam Al-Quran. Nah, ini kuda hewan yang dicintai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan di sini bahwa kudanya bukan sembarang kuda, tapi kuda yang sangat istimewa, yang paling sempurna. Nabi Sulaiman melihat parade kuda, tapi karena saking cintanya terhadap hewan yang satu ini, dan Nabi Sulaiman begitu larut dalam penampilan tersebut, maka Nabi Sulaiman lalai dari
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kelewat waktu asar. Ini diantara tafsirannya. Hatta tawarat bil hijab rudduha alayya, maka kemudian Nabi Sulaiman ya memerintahkan agar kuda-kuda itu didatangkan kepadanya. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Sebagian mufassir menerangkan bahwa maksud daripada Nabi Sulaiman mengelus leher dan kakinya kuda itu artinya adalah dibunuh. Tapi Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab At-Tafsir Al-Munir tidak sependapat. Kenapa? Karena seorang nabi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga Nabi Sulaiman, meskipun dia merasa sedih, merasa bersalah ke hadapan Allah SWT karena lalai dari sholat asar, melihat semacam parade militer yang di situ ada kuda-kudanya, begitu. Tetapi tidak mungkin seorang nabi ya memenggal leher kuda hanya karena kelewat sholat asar. Ya, seperti itu. Ini pendapat Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ulama asal Suriah. Tapi sebagian mufassir ada yang mengatakan fatafiqa masham bisuqi wal a'naq adalah lehernya disembelih. Tapi kalau Wahbah Zuhaili memaknai bahwa dielus, ya, lehernya itu dielus, kemudian menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman ini betul-betul perhatian terhadap hewan peliharaannya. Ini yang ada dalam surat Shad ayat ke-33. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-34, walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh telah kami uji Sulaiman. Nabi Sulaiman diuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam surat Shad ayat ke-34 ini. Dan kalau kita bertanya-tanya ujian apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ujian apa? Di dalam kitab-kitab tafsir setidaknya ada 4 versi ya. Disebutkan bahwa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Pertama, diuji fisiknya. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Sulaiman diuji fisiknya. Kedua, diuji keturunannya. Dan yang ketiga, diuji kekuasaannya. Dan yang keempat, kerajaannya hilang dan dia dipermainkan oleh setan. Jadi ada 4 versi. Ujian yang dimaksud dalam surat Shad ayat 34 ini adalah ujian yang menimpa fisiknya. Itu versi pertama. Ya, ini mayoritas mufassir klasik menyatakan demikian. Di antaranya Ar-Razi Az-Zamakhsyari menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman ini ditimpa penyakit yang sangat keras. Saking kerasnya, Nabi Sulaiman yang gagah perkasa, yang kerajaannya luar biasa, begitu jatuh sakit, tubuhnya kering, seakan-akan jasad tanpa ruh, diibaratkan seperti itu. Seakan-akan itu hanya tulang belulang yang berselimut kulit. Sosok Nabi Sulaiman yang gagah perkasa begitu jatuh sakit sampai separah itu. Ini versi pertama. Walaqad fatanna Sulaiman, maksudnya apa? Adalah ujian pada fisiknya. Allah jadikan Nabi Sulaiman ini bisa sakit. Karena kalau orang nggak pernah sakit mungkin akan sombong. Konon Fir'aun itu nggak pernah sakit, makanya dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kemudian versi yang lain mengatakan bahwa maksud ujian di sini walaqad fatanna adalah ujian pada anaknya. Karena anaknya Nabi Sulaiman ini terlahir dalam keadaan tidak sempurna, bahasa kasarnya mungkin cacat. Ya. Ketika Nabi Sulaiman berkata, disebutkan dalam sebuah hadis, la'atufanna, sungguh pada malam hari ini, ya, la'atufanna fi hadhil lailah atau kama qala, sungguh pada malam hari ini aku akan tawaf keliling mendatangi istri-istriku yang berjumpa. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 90 dalam satu malam. Kemudian setiap istriku, setiap wanita yang aku gauli akan melahirkan penunggang kuda yang hebat berjihad di jalan Allah SWT. Cuman sayang, Nabi Sulaiman kelupaan mengucapkan insya Allah, sehingga Allah memberikan ujian. Anaknya dari semua istri yang dia gauli tidak ada yang melahirkan kecuali satu, dan satu itu pun tidak sempurna alias cacat. Ini
makna kedua, versi kedua, walaqad fatanna Sulaiman. Kemudian versi ketiga, ujian kekuasaan. Ini versinya Said Qutb. Said Qutb terkenal sebagai seorang ulama yang juga ahli sastra. Di antara karyanya yang sangat fenomenal adalah Tafsir fi Dhalalil Quran. Tafsir fi Dhalalil Quran ini menyebutkan bahwasannya maksud ujian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah ujian dalam mentadbir, dalam memerintah. Karena pemerintahan yang Nabi Sulaiman jalankan itu sangat besar. Itu juga sudah memporsir tenaga dan pikiran Nabi Sulaiman itu sendiri. Ini versi Said Qutb. Dan Nabi Sulaiman diuji oleh Allah SWT sebagaimana nabi-nabi yang lain diuji, yakni apa? Untuk berdakwah kepada umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, termasuk kitab Tafsir Al-Muntakhab yang disusun oleh para cendekiawan, para pakar kontemporer, mengatakan bahwasannya Allah telah memberi kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena tidak semua orang yang diberi kekuasaan, diberi jabatan bisa menjalankan dengan baik. Tetapi Nabi Sulaiman bisa menjalankan kekuasaannya, pemerintahannya untuk kepentingan dakwah. 3 versi ya. 1 ujian pada fisiknya, ujian pada anaknya, ujian pada kekuasaannya dan berhasil. Dan yang keempat, ada versi yang lain. Ini disebutkan juga di dalam kitab tafsir-tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari yang paling tua, paling awal. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, ya, bahkan tafsir Al-Baghawi juga menyebutkan bahwasannya ujian yang dimaksud adalah ketika Nabi Sulaiman, ya, dipermainkan oleh setan. Jadi kerajaannya Nabi Sulaiman ini selama beberapa saat sempat diambil alih oleh setan. Termasuk As-Sa'di. Dalam tafsir As-Sa'di menyebutkan bahwa yang dimaksud jasadan di sini, wa alqaina ala kursihi jasadan, Allah jadikan seseorang atau makhluk gitu ya, menempati singgasananya. Singgasana Nabi Sulaiman ini ditempati oleh satu jasad, dan yang dimaksud jasad di situ adalah setan. Disebutkan selama 40 hari Nabi Sulaiman, ya, tidak menguasai kursinya atau singgasananya. Kalau kita kaji kitab-kitab tafsir klasik termasuk Ibnu Katsir, ya, itu banyak kisah-kisah Israiliyat, ya. Banyak kisah-kisah Israiliyat. Sekali lagi, kisah Israiliyat, kalau kita mengkaji kitab tafsir, kok ada kisah yang riwayatnya dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, ini kita tawakuf, tidak menerimanya, tidak juga menolaknya secara terang-terangan. Itu kita tawakuf. Kita menerima apa yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan kita menolak apa yang ditolak oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam kisah ini, ketika Allah SWT berfirman, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan, para Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat ini menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah, ya, berhadapan dengan setan. Disebutkan namanya, nama setan ini adalah Sakhr, ya. Diawali, ya, kisah ini bermula ketika Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan sebuah kerajaan di sebuah pulau di seberang lautan yang disebut dengan Soduf. Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan sebuah kerajaan, menawan putri dari raja yang dia taklukkan. Putri ini bernama Jarada. Diajak masuk Islam, belum mau. Tetapi kemudian Jarada ini dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Dia masih dalam keadaan musyrik karena bapaknya sudah meninggal. Jarada masih mengenang sosok ayahnya. Jarada minta kepada Nabi Sulaiman, hendaklah engkau perintahkan setan untuk membuat patung ayahku supaya kalau aku kangen, ya, kalau aku kangen bisa melihat patung tersebut, kangen kepada ayahku. Maka kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan setan untuk membuat patung ayahnya Jarada, raja yang dia taklukkan tadi. Tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, ternyata Jarada ini menyembah, bukan hanya sekedar kangen untuk dilihat, tetapi juga disembah dan mengajak orang lain untuk
bersujud menyembah patung tersebut. Maka kemudian hal ini diketahui oleh Asif, ya, sekretaris ataupun tangan kanannya Nabi Sulaiman, dilaporkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman marah besar, kemudian patung itu dihancurkan. Ya, karena Nabi Sulaiman merasa bersalah, maka Nabi Sulaiman meninggalkan singgasananya, ya, kemudian beliau semacam bermuhasabah gitu. Begitu pulang ke rumah, Nabi Sulaiman ingin mandi. Nah, ketika Nabi Sulaiman ingin mandi, Nabi Sulaiman melepas cincinnya. Cincin atau khotamnya inilah rahasia kesaktian Nabi Sulaiman. Cincinnya yang dititipkan kepada seorang wanita bernama Aminah, atau ada juga yang mengatakan Al-Amniyah. Nah, begitu Nabi Sulaiman mandi, di saat beliau sedang di kamar mandi, ada setan yang meminta cincin tersebut, tapi setan ini sudah berubah wujud seperti sosok Nabi Sulaiman. Maka diberikanlah cincin itu kepada jin yang menyaruh mengubah wujudnya seperti Nabi Sulaiman. Otomatis, ya, semua makhluk tunduknya kepada jin tadi, Sulaiman gadungan tadi. Sementara Nabi Sulaiman begitu keluar dari kamar mandi meminta cincinnya, tetapi cincinnya sudah berpindah tangan dan Nabi Sulaiman tidak bisa memberikan perintah, tidak bisa memberikan titah, sampai beliau berkeliling ke rumah-rumah warganya, rakyatnya, untuk apa? Untuk menekankan bahwa dia adalah Sulaiman yang asli. Tapi tidak ada yang percaya, ya. Karena apa? Karena sudah diambil alih oleh setan tadi. Begitu Nabi Sulaiman tidak mempunyai kekuasaan, disebutkan kurang lebih selama 40 hari beliau menjadi kerja keras, ya, beliau membantu nelayan. Nah, selama 40 hari ini kan otomatis ada banyak kejanggalan, karena Sulaiman yang ada di rajanya ini bukan Sulaiman yang asli. Di antara kejanggalannya ini menurut kisah Israiliyat, ya, di antara kejanggalannya Sulaiman ini mendatangi istri-istrinya dalam keadaan sedang haid. Ini tidak mungkin seorang nabi seperti itu. Maka kemudian Asif tadi, ya, tangan kanannya Nabi Sulaiman, mengumpulkan ulama-ulamanya Bani Israel. Mereka membaca kitab-kitab yang membaca mantra-mantra seperti itu, semacam ruqyah. Kemudian Sulaiman gadungan tadi karena di ruqyah akhirnya terbang entah kemana. Nah, cincinnya yang diambil alih oleh dia jatuh ke laut, dimakan seekor ikan. Kemudian ikannya ini ternyata menjadi jatahnya Nabi Sulaiman atas upah kerjanya tadi. Nah, karena dibuka ternyata di situ ada cincinnya, langsung dipakai, kembalilah kerajaan Nabi Sulaiman. Ini mirip kisahnya seperti dongeng seperti itu. Ini kisah Israiliyat. Syekh Wahbah Zuhaili termasuk menafikan, ya, tidak mungkin, ya, nabi yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara, tetapi kok, ya, jasadnya, tubuhnya bisa diserupai oleh jin bahkan setan. Ini kisah Israiliyat. Demikian mungkin penjelasan tentang maksud dari walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Adapun saya pribadi ketika mengkaji 4 versi ini lebih cenderung kepada versi pertama tanpa harus menafikan versi kedua dan ketiga. Tapi yang versi keempat, bahwasanya yang dimaksud dengan fatanna di sini adalah Nabi Sulaiman dikerjai oleh setan. Saya mengikuti pendapat Wahbah Zuhaili yang yang mengatakan bahwa kisah tersebut adalah kisah batil. Wallahu alam bissawab. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa anab, ya. Ketika Nabi Sulaiman diuji, ya, mendapatkan ujian yang berat itu, beliau kembali kepada Allah. Inabah itu artinya sama dengan taubat. Bedanya kalau taubat itu kembali kepada Allah dengan merasakan keagungannya, ya. Jadi taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat keagungan Allah. Sedangkan inabah artinya juga kembali kepada Allah dengan merasakan apa? Sifat maha pengasih dan penyayangnya Allah, kelembutan Allah, sehingga
taubat itu karena khauf, inabah itu kembali kepada Allah karena haya, rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadan min ba'di innaka antal wahhab. Rabbighfirli, doanya Nabi Sulaiman, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, mengakui kesalahannya, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berilah aku kerajaan yang tidak ada orang setelahku yang bisa menandingi kerajaan tersebut. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, yang maha pemberi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak doa-doa Nabi Sulaiman yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemarin kita membahas yang dalam surat An-Naml, sekarang kita membahas dalam surat Shad. Apa faedah yang bisa kita ambil dari doa ini? Pertama, kalau kita punya hajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita awali doa itu dengan istighfar. Qala rabbighfirli wa habli. Pertama-tama yang harus didahulukan adalah permintaan maslahat akhirat. Rabbi habli, rabbighfirli, baru menyebutkan hajahnya. Mulkan habli mulkan la yanbaghi li ahadan min ba'di. Beliau ingin menjadi raja paling berkuasa sepanjang masa yang tidak bisa ada yang menandinginya. Ini permintaan Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman meminta seperti itu? Karena Nabi Sulaiman tahu betapa beratnya menjadi raja. Sulit menjadi seorang pimpinan yang mengatur bangsa jin, bangsa manusia, bahkan hewan-hewan, semuanya tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman sudah merasakan kesulitan itu. Maka Nabi Sulaiman berdoa, berilah aku kerajaan yang besar, tapi jangan kau berikan kepada yang lain. Kenapa? Karena belum tentu orang itu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Al-wahhab itu yang maha pemberi, ar-razzaq yang maha memberi rezeki. Banyak asmaul husna yang artinya sama, al-wahhab. Tetapi kalau kita tadabburi makna al-wahhab, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, maksud dari al-wahhab adalah zat yang maha pemberi, dan di dalam pemberiannya itu terdapat kebaikan bagi yang diberi dan secara berkesinambungan, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Innaka antal wahhab. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan doa kepada Nabi Sulaiman, fasakharna lahur rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Allah jadikan angin itu tunduk sesuai perintah Nabi Sulaiman. Perjalanan Nabi Sulaiman di pagi hari dengan anginnya, dia mengendarai angin sama seperti perjalanan orang jalan kaki selama 1 bulan, saking cepatnya karena beliau menaiki angin. Nah, kendaraan kita jangan jauh berbeda dengan kendaraan Nabi Sulaiman, itu pun kadang mogok, patah, macet, seperti itu. Nabi Sulaiman luar biasa, Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawas, dan setan-setan juga ditundukkan untuk Nabi Sulaiman, dan ada juga yang bisa diperintah untuk menyelam. Kalau Nabi Sulaiman perintahkan setan ini untuk menyelam, mengambil sesuatu di dasar lautan sesuai kebutuhannya beliau, maka setan ini pasti akan tunduk. Wa akharina muqarranina fil asfad hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab wa innahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman ini. Dan menariknya surat Shad ini, surat Shad dibandingkan surat-surat yang lain, kalau kita baca di dalam mushaf, kan tadi ayat 30 sampai ayat ke-40, di ayat ke-29 sebelum berbicara tentang Nabi Sulaiman, Allah menjelaskan tentang pentingnya tadabbur Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Sebelum membahas kisah Nabi Sulaiman, mula-mula Allah awali dengan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi juga ditadabburi untuk kemudian diamalkan. Di sini ada pendapat Ibnu Ashur
bahwasannya kullu ayatil Qur'an mubarakun fiha, semua ayat Al-Qur'an itu penuh dengan berkah. Li'annaha imma mursyidatun ila khair wa imma sharifatun an syarr. Al-Qur'an itu, kata Ibnu Ashur dalam mentadaburi ayat ini, surat 29, surat Shad ayat 29, kata Ibnu Ashur, Al-Quran itu semuanya berkah. Antara dua, mursyidatun lil khair, menunjukkan pada kebaikan, atau sharifatun anisyar, memalingkan dari keburukan dan kerusakan. Sharifatun anisyarin wa fasadin. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya antara kita dan Al-Quran hanya ada dua kemungkinan. Al-Quran mencegah kita dari kemaksiatan, atau kemaksiatan mencegah kita dari Al-Quran. Ini yang harus kemudian kita pahami betul. Pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baru kemudian Allah sebutkan kisah Nabi Sulaiman tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, masih ada beberapa waktu untuk kita mengkaji apa saja kira-kira hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dari 5 ayat tersebut. Sebenarnya ada surat yang lain ya, yang menyebutkan kisah Nabi Sulaiman, seperti surat An-Nisa dan surat Al-An'am. Ada di 7 surat berbeda 17 kali, tetapi yang menyebutkan kisahnya ada di 5 surat ini. Namun sebelumnya sedikit kita singgung tentang kerajaan Nabi Sulaiman atau Haikal Sulaiman. Ada perbedaan pendapat, ada kontroversi di kalangan ulama. Syekh Shalih Al-Munajjid termasuk berpendapat bahwasannya Haikal Sulaiman ini tidak ada. Kenapa? Karena kisah-kisah tentang Haikal Sulaiman hanya tercantum dalam buku-buku referensi orang Yahudi. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat ada, karena Allah SWT memerintahkan Nabi Daud untuk membangun masjid, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, inilah yang kemudian menjadi kontroversi, yang menjadi misteri, apakah Haikal Sulaiman itu benar-benar ada atau tidak. Dan Syekh Shalih Al-Munajjid berkata, kalaupun memang Haikal Sulaiman itu benar-benar ada, maka kita umat Islam lebih berhak. Karena isu tentang Haikal Sulaiman ini menurut Syekh Shalih Al-Munajjid digunakan untuk menyerang umat Islam yang ada di Palestina. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Haikal Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman itu adanya di mana? Di Palestina. Dan kerajaan Sabah itu adanya di Yaman. Karena ada yang mengatakan kerajaan Sabah ini Wonosobo dan Haikal Sulaiman ini Candi Borobudur. Nah, itu keliru. Ya, secara memahami aja metodologinya sudah keliru, karena dalam memahami Al-Quran harus kembali kepada kitab-kitab tafsir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dengan pendekatan dirosah Islamiyah. Islam itu kan intinya akidah, syariah, dan akhlak, gitu ya. Akidah, kemudian syariah, dan akhlak. Ya, ini intinya di Rosat Islamiyah itu nggak keluar dari pembahasan akidah, syariah, ataupun akhlak. Nah, kita akan mengkaji hikmah dan faedah dari kisah Nabi Sulaiman dengan pendekatan ini. Sama satu lagi tambahan ya, selain akidah, syariah, dan akhlak, kita juga membahas tentang siyasah ya, siyasah dan fikih dakwah dari 5 surat ini ya. Pertama, hikmah kisah Nabi Sulaiman dalam tinjauan ilmu akidah, bahwasannya ada satu isu penting dalam akidah ini. Tujuan diutusnya para rasul itu hanya 2. Pertama, memurnikan tauhid, dan yang kedua, menyempurnakan akhlak. Memurnikan tauhid dalilnya jelas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan menyempurnakan akhlak dalilnya juga jelas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka pembahasan dalam kisah Nabi Sulaiman ini juga ada penekanan tentang urgensi tauhid. Adanya di mana? Yakni di perkataan burung hudhud. Ya, ketika burung hudhud ini melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang kondisi negeri Sabah, burung hudhud berkata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun. Ini burung hudhud mengingkari perbuatan syirik.
Meskipun negeri Saba ini dikisahkan negeri yang sangat makmur, dikisahkan negeri yang luar biasa, gemah ripah loh jinawi, tetapi burung hudhud tidak silau dengan dunia. Dia tetap mencari sesuatu yang kalau misalkan memang harus diperbaiki, maka harus diperbaiki. Inilah pesannya yang kita bisa ambil dari sisi akidah. Ada penekanan tentang urgensi tauhid. Yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka bersujud kepada apa? Syams, artinya matahari. Mereka menyembah matahari. Mereka tidak menyembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu amalahum, dan syaitan menjadikan indah perbuatan tersebut. Inilah ya, setan itu triknya adalah tazyin. Tazyin itu adalah memperindah kekafiran, memperindah kesyirikan, memperindah kebid'ahan atau kemaksiatan. Ya, seakan-akan bagus, ya, dijadikan pandangan kita ini seakan-akan itu kemaksiatan ini ada maslahatnya, gitu ya. Inilah strateginya setan, yaitu tazyin, ya, memperindah kemaksiatan. Seperti misalkan ya, mungkin orang-orang yang mendaku dirinya sedang sedang berdakwah, ya, tapi sejatinya dia berinteraksi dengan lawan jenis, ya, berinteraksi dengan lawan jenis, kirim nasihat, ya kan, mengingatkan zikir pagi, zikir sore, ya kan, sholat duha, sholat malam, ya kan. Nah, ternyata ini adalah bagian daripada tazyin kemaksiatan, memperindah kemaksiatan. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian dalam tinjauan ilmu akidah ini juga kita bisa mengambil kesimpulan hukum tentang interaksi dengan jin. Syekh Muhammad bin Syami Al-Adawi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Mujaz menyebutkan bahwa hukum berinteraksi dengan jin atau minta tolong sama jin, menurut beliau dengan mentadaburi kisah ini, ya, bahwasannya kita minta tolong sama jin itu tidak apa-apa kalau jin ini sudah berubah wujud, ya, berubah wujudnya seperti manusia. Kemudian dengan kita mempekerjakan jin tidak ada madarat bagi din ataupun dunia kita. Saya pernah mendengar kisah seorang kiai, ada jin muslim itu yang mengantar jamaah yang biasa rutin sholat di masjid, karena waktu itu kondisinya sedang banjir. Ada jin muslim yang bisa dipanggil, saya lupa namanya, ya, misalkan tong, sini tong, anterin, nah, itu dianterin melewati air, tapi dengan syarat apa? Tidak ada kontrak dengan jin tersebut. Kalau ada kontrak, misalkan dia minta sesuatu, minta dicarikan ayam warnanya hitam, semuanya hitam, kulitnya hitam, bulunya hitam, dagingnya hitam, matanya hitam. Nah, ini biasanya permintaan-permintaan yang di luar nalar, menunjukkan kita justru yang dipermainkan oleh jin. Dan sebaiknya meskipun itu boleh, sebagian ulama memperbolehkan kita istikhdamul jin, ya, menjadikan jin pembantu atau asisten kita, itu boleh, tapi sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa menguasai jin tersebut, dan bisa jadi jin ini akan mendustai kita. Ini kaitannya dengan akidah, ya, pembahasan akidah, faedah dan hikmah dalam tinjauan akidah. Kemudian dalam tinjauan syariah, dalam tinjauan ilmu fikih, salah satu faedah yang bisa kita ambil adalah larangan meminta jabatan bagi orang yang tidak kompeten. Berdasarkan ayat tadi, bahwasanya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah SWT, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi. Nabi Sulaiman minta kekuasaan. Nah, ini dikaji oleh para ulama, boleh nggak minta jabatan? Ternyata ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, dalilnya ini doa Nabi Sulaiman, ya, dia meminta jabatan untuk kemaslahatan. Kemudian ada yang juga mengatakan tidak boleh, karena ada nas dalam sebuah hadis, innakum satahrusuna alal imarah wa satakunu nadamah. Kalian itu nanti akan tamak pada kekuasaan, dan itu akan menyebabkan penyesalan. Kalian akan berlomba-lomba rebutan jabatan, rebutan kursi, tetapi itu yang akan membuat kalian menyesal di kemudian hari. Ya, ini diantara faedah yang berkaitan dengan fikih, ya, hukum meminta jabatan. Boleh tidak?
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, dalilnya doanya Nabi Sulaiman tadi. Ia mengatakan tidak boleh tentang tercelanya kekuasaan. Wasatakunu nadamah, akan jadi penyesalan. Maka garis tengahnya apa? Bahwasannya orang yang meminta kekuasaan haruslah orang yang benar-benar kompeten bisa menjalankan kekuasaan tersebut. Itu garis tengahnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka diambil garis tengah oleh para ulama, boleh meminta kekuasaan, ya, tapi yang minta ini adalah orang yang benar-benar bisa menjalankan kekuasaan. Dan niatnya untuk dakwah. Nabi Sulaiman niatnya untuk dakwah. Nabi Yusuf masuk ke dalam kekuasaan niatnya untuk dakwah, niatnya untuk iqamatuddin. Sayangnya kebanyakan aktivis Islam, ya, yang kemudian masuk ke dalam parlemen itu lupa dengan misi yang dibawa, ya kan? Bahkan dari kalangan santri masuk ke sistem pemerintahan. Awalnya ketika masih jadi santri, ya kan? Ketika masih jadi santri, dia rajin baca ayat kursi. Begitu dapat kursi lupa sama ayat. Nah, ini perkataan Kiai Haji Jainuddin MZ, ya kan? Banyak orang seperti itu. Sebelum jadi pejabat rajin baca ayat kursi, udah dapat kursi lupa sama ayat. Dan juga ada permisalan yang menarik, ya, ketika orang sudah mendapatkan kekuasaan, harapannya aktivis Islam yang masuk ke dalam sistem pemerintahan itu bisa melakukan nahi mungkar, bisa menjadi tongkatnya Nabi Musa, ya, bisa menjadi tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang memakan ular-ular kecil itu. Tapi sayangnya begitu sudah berubah jadi ular nggak mau jadi tongkat lagi, ya, seperti itu. Ini tentang kaitannya dengan tinjauan syariah. Dan juga ada faedah dalam ilmu syariah ini bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berbeda pendapat, ya. Ini yang disebut dengan ijtihad. Nabi Daud berijtihad, Nabi Sulaiman berijtihad. Kemarin kita sudah bahas perbedaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dua-duanya berijtihad. Dalam sebuah hadis disebutkan idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajroni. Kalau seorang ulama itu berijtihad dan ijtihadnya itu betul, dia dapat dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala benarnya dia dalam mengeluarkan fatwa. Tapi kalau idza akhta'a falahu ajrun, kalaupun dia keliru maka dia mendapatkan satu pahala. Ini tadabbur, ya, hikmah dari mentadaburi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang berbeda pendapat. Ada 3 perbedaan pendapat sebagaimana kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian faedah yang berkaitan dengan akhlak atau tasyatun nufus ini banyak sekali. Di antaranya yang mungkin sangat penting saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, Nabi Sulaiman itu adalah orang yang bersikap warok. Apa itu warok? Warok itu meninggalkan perkara syubhat. Diambil dari ayat ke-36 dan ayat ke-37 surat An-Naml, di mana Nabi Sulaiman menolak hadiah dari Ratu Saba, yang sejatinya hadiah ini adalah ujian bagi Nabi Sulaiman. Nah, penting sekali bagi kita untuk berhati-hati menerima hadiah. Apakah itu diberikan secara tulus, jangan-jangan modus, kan seperti itu. Nah, ini warok. Nabi Sulaiman menolak hadiah, ya, ini bagian daripada sikap warok dan menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman ini akhirat oriented, bukan tujuannya duniawi, bukan tujuannya hal-hal yang receh semacam harta benda dan materi. Dan salah satu contoh banyak sekali ya tentang warok ini meninggalkan perkara syubhat. Di antaranya adalah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini kan mufti. Beliau kalau dikasih hadiah, beliau balikin sesuatu yang nilainya sama dengan hadiah yang dia terima. Supaya apa? Supaya menjaga hati dan perasaan. Dan juga tentang ilmu tasyatun nafas ini banyak sekali di mana Nabi Sulaiman senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beliau melakukan sebuah kesalahan, Nabi Sulaiman langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba. Kalau Allah mencintai seorang hamba, hambanya berbuat salah, Allah beri dia ujian, Allah beri dia bala, Allah beri dia musibah, sehingga dosa-dosanya berguguran, pahala sabarnya bertambah. Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubah. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah percepat sanksinya di dunia untuk kemudian dia berhadapan dengan Allah sudah tidak ada dosa-dosanya. Nah, inilah yang kemudian Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Allah uji
Jadi Nabi Sulaiman itu hidupnya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak enak, bukan hanya diuji dengan yang enak-enak saja. Justru khawatirlah kalau kita tidak pernah mendapatkan ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi selama ini kita bergelimang harta, hidup enak-enak saja tapi masih maksiat. Jangan-jangan itu istidraj. Istidraj itu apa? Diangkat tinggi-tinggi dibanding kemudian.